Keris itu hidup, tapi bukan seperti yang kita kira. Ia menyimpan sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh logika. Keris bukan sekadar besi tajam. Dalam dunia Jawa, keris disebut sebagai pusaka. Tapi bukan sembarang pusaka. Ia bukan hanya peninggalan. Ia adalah perpanjangan dari jiwa. Keris dibuat bukan dalam sehari, tapi dalam perjalanan panjang, yaitu dengan laku puasa, semedi, dan niat yang dirawat dalam keheningan. Bahan pembuatan keris dari logam, dicampur dari besi, nikel, bahkan meteorit yang jatuh dari langit. Tapi kekuatannya bukan berasal dari itu. Ia tumbuh dari kesungguhan doa sang empu. Doa itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk keselamatan, tapi untuk memohon agar segala hawa nafsu dalam dirinya luruh. Agar tangannya bersih ketika saat menempa. Karena keris sejatinya adalah doa yang dibentuk menjadi sebilah besi. Setiap pamornya adalah bahasa. Ada yang melambangkan keseimbangan. Ada yang mencerminkan watak si pemilik. Bahkan ada yang mengisahkan niat hidup, yaitu kesederhanaan, tapi tajam seperti bilahnya. Maka keris bukan senjata sembarangan. Ia dibuat bukan untuk berperang, melainkan untuk menemani laku manusia. Menjadi saksi kesabaran, kesetiaan, dan keheningan hati. Dalam falsafah Jawa, keris dianggap hidup. Tapi kehidupan itu bukan seperti roh yang gentayangan, melainkan kehidupan dari niat yang utuh. Sebilah keris bisa membawa sejuk, bila ia ditempa dengan jernih. Tapi juga bisa menjerat, bila dibuat dengan amarah dan ambisi. Di masa lalu, tidak sembarang orang menerima keris. Seseorang yang menerima keris harus siap menanggung beban spiritualnya. Karena keris tidak hanya bicara tentang keinginan dan nafsu, tapi tentang apakah orang itu sanggup memikul tanggung jawab atas niat itu sendiri. Maka bila engkau mewarisi sebuah keris, jangan buru-buru menyebutnya sakti. Tanyakan dulu, apakah engkau sudah cukup bening untuk memilikinya. Karena keris bukan soal tajam atau tumpul, bukan soal tua atau langka. Ketika ingin memiliki keris,